manusia. Tapi ini adalah perampasan yang terlalu. Banyak orang mengira bahwa konflik Poso itu karena agama. Sebenarnya bukan. Itu konflik politik yang kemudian berkembang menjadi konflik agama. Kalau kita bicara di Ambon, konflik di dalam provinsi dan menyangkut beberapa kabupaten sampai Maluku Utara. Kalau di Aceh konflik nasional karena Aceh melawan pemerintah. Waktu saya selesaikan Poso, saya betul-betul netral walaupun antara Islam dan Kristen. Yang pihak yang anak-anak muda yang Islam ini mengira saya ingin berpihak sama mereka dalam hal walaupun salah begitu, membenarkan mereka. Saya tidak, saya objektif 100%. Risikonya apa? Saya punya mall dibom di Makassar. Waktu Aceh dan Ambon, staf saya pergi ke perpustakaan negara cari buku-buku lama tentang itu. Dan saya belajar itu berminggu-minggu untuk memahami masalah itu. Pihak teman-teman Pak Mali, Pak Zaini, Gam itu tinggalnya di Sweden, di Swedia. Jadi saya bilang kita boleh berunding, tapi tidak di Indonesia, tidak juga di Swedia. Harus di negara yang netral. Karena itu kita pilih Ahtisaari sebagai mediator lapangan gitu. Ya, sama juga dengan Ambon Poso, di Malino juga dari netral. Jadi bukan di pihak, bukan di Islam, bukan dia dari Kristen, tapi netral. Di perjanjian Malino untuk Poso dan Maluku, tidak ada satu pun kata damai. Karena begitu kita bicara perdamaian, itu mereka semua tidak setuju. Tapi yang penting saya bilang, konflik berhenti. Konflik berhenti dengan damai kan sama. Tapi mereka tidak mau pakai kata damai. Dan saya setuju. Hanya pakai pasal 1. Semua konflik dihentikan. Itu apa artinya? Damai. Mediator ini profesi. Lingkup sengketa yang bisa dimediasi, difasilitasi oleh mediator itu semakin banyak. Menyadari cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan litigasi yudisial itu tidak efektif. Makanya sekarang orang lebih banyak memilih cara penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah mediasi. Apa modal untuk mediasi? Pertama, pengetahuan. Prinsip pokok di samping pengetahuan, independensi, netralitas, dan jujur. Jadi betul-betul netral. Dan itu kadang-kadang ada risiko. Kalau kita lihat kasus itu kan bagaimana kematangan dalam menyiapkan kasus itu untuk prosesnya. Kerjasama semua pihak itu menjadi kunci sebenarnya. Dan kembali lagi ke sumber daya manusia dan sumber dana yang tersedia gitu kan dalam melakukan tahapan itu. Itu juga akan sangat menentukan
Jadi kita mungkin tidak berhasil proses mediasi itu, tapi kerja-kerja kita pramediasinya itu sudah maksimal. Puas tidak puas, itulah kemudian proses yang harus dilalui, yang harus dijalani, yang kemudian menjadi pelajaran untuk berikutnya. Kami ingin bebas di tanah anak kami. Mediasi sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa ya, itu baru terformalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tahun 93 dan tahun-tahun awal setelah itu, ternyata Komnas HAM sudah mulai merintis untuk melaksanakan mediasi berkaitan dengan sengketa hak asasi manusia. Artinya, dari sudut kesejarahan, Komnas HAM itu soal mediasi leading. Sekitar 2 bulan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, kemudian disahkan pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, itu undang-undang yang memperkuat eksistensi Komnas HAM. Ada ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 98. Fungsi mediasi sudah disebut. Mediasi Komnas HAM ini unik. Keunikan mediasi HAM Komnas HAM ini, maka Komnas HAM itu dalam melaksanakan mediasi, dia harus pandai-pandai, tepat-tepat, menegakkan keseimbangan antara prinsip mediasi di satu sisi dengan prinsip hak asasi manusia. Tahap awal ketika pengaduan itu masuk, bagaimana sebuah proses pengaduan itu dianalisis oleh staf di bagian penerimaan pengaduan. Nah, ketika dianalisis ini tentu juga menjadi penting adalah apakah sumber informasi dari pengadu itu cukup memadai ya. Sebelum ditindaklanjuti, apakah nanti dia akan masuk ke bagian mediasi atau bagian pemantauan. Dan di situ sebenarnya juga akan menentukan keberhasilan atau proses mediasi itu bisa berjalan secara maksimal atau tidak. Ya artinya kan ada pramediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Jadi kalau pramediasi tadi tahapannya adalah bisa jadi korespondensi, klarifikasi, surat menyurat, meminta informasi, meminta keterangan, memanggil para pihak. Nah di mediasi itu tadi adalah sudah pada level untuk para pihak saling menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Kalau kemudian ada memang kesepakatan mediasi atau ketidaksepakatan mediasi pun, maka ditutup dengan berita acara hasil ketidaksepakatan atau berita acara kesepakatan mediasi, maka selanjutnya adalah kami akan melaksanakan apa yang disebut dengan pasca mediasi. Nah, pasca mediasi itu adalah bagian dari upaya pertama, kalau ada kesepakatan, memastikan apakah kesepakatan itu sudah dijalankan atau sudah dilaksanakan atau belum oleh para pihak. Yang kedua adalah kalaupun tidak ada kesepakatan yang disepakati misalkan, maka di pasca mediasi juga memastikan situasi yang kondusif itu masih terus dilakukan. Ada beberapa kendala ketika kita bicara soal kendala eksternal. Pertama adalah soal itikat baik para pihak, karena itu menjadi penting dari proses mediasi. Yang kedua adalah terkait dengan berbagai macam peraturan yang melingkupi kasus yang akan dimediasi. Nah, kalau di dalam proses internal, saya kira problem awalnya memang dimulai dari kewenangan. Jadi kewenangan yang ada ini di dalam 39 atau 99, proses mediasi itu kalau kemudian tidak berhasil, maka Komnas HAM dalam hal ini bisa memberikan rekomendasi atau saran. Nah, di sisi lain juga terkait juga dengan soal ketersediaan anggaran.
ini menjadi kendala lain dalam proses penanganan kasus. Sebagai masyarakat tentu ingin ketika dia mengadukan ke Komnas adalah ingin meningkatkan posisi tawarnya terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Diharapkan adalah apa yang menjadi laporan masyarakat itu, pengaduan masyarakat itu tentu harus clear gitu ya. Ya, mediasi itu ialah bagaimana kita punya cara penyelesaian selalu win-win, dua-duanya menguntungkan. Kunci daripada semua itu adalah keadilan. Keadilan itu di atas segala-galanya.